Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bakal ngebahas tentang laju reaksi. eh Nanti paling dibagi jadi beberapa bagian aja. Jadi di sini kan sekarang ngebahas tentang teori tumpukan gitu. Kan kemarin udah dibahas tentang eh kenapa sih reaksi itu bisa berjalan gitu. Salah satunya kan harus bertumbukan dulu gitu dari atom A dengan atom B harus bertumbukan. Nah, ini juga kan dipengaruhi oleh konsentrasi gitu. Kalau semakin banyak partikelnya, semakin mudah bertumbukan gitu. Nah, terus ini juga teori tumpukan itu didukung oleh ini beberapa faktor gitu. Jadi si molekul-molekulnya itu harus saling bertumbukan terlebih dahulu buat bereaksi. Terus si energinya juga harus cukup gitu untuk ini memutus ikatan terus membentuk ikatan baru. Nah, molekul-molekulnya juga harus arah posisinya itu tepat. Nah, misalkan kayak gini. Ini H2 apa ini? Nitrogen NO2 sama CO gitu. Kan ini kalau dari reaksi CO plus NO2 itu kan jadi apa nih? CO2 plus NO gini kan. Nah, ini kan hasil yang reaksi yang mau diikankan itu adalah CO2 gitu. Nah, berarti kan si C C-nya itu harus ngikat dua oksigen gitu kan. Nah, nah kalau kayak gini kan ini oksigen, ini juga oksigen gitu. Kayak misalnya magnet itu utara dengan utara kan pasti bakal saling tolak menolak gitu. Jadi ini nggak mungkin gitu akan saling tolak menolak. Nah eh ini oksigen, nih yang ini oksigen dengan nitrogen gitu. Jelas ini juga nggak bakal bisa. Kan yang kita mau itu ini CO2 berarti si C harus ke yang O gitu. Ini kan O ke N gitu. Ini, nah ini bisa nih. O kan ini O, ini C gitu. Dan nanti pas pertemukan itu bakal ngebentuk kompleks reaktif kan ini. Setelah itu baru ngebuat gitu. Ini juga ini arahnya baik tetapi energi tidak cukup gitu. Nah, selain dari konsentrasi si si eh kreativitasannya itu juga didukung oleh suhu sama tetapan lajunya gitu. Jadi kalau si suhunya makin tinggi, eh reaksinya juga pasti bakal ini berjalan makin cepat gitu. Karena si tetapan ini K ini didukung oleh T gitu. Kalau T-nya makin tinggi, maka si K-nya juga makin tinggi gitu. Makanya di eh, soal kayak gitu kan suka dikasih tahu gitu at 300 derajat Celcius gitu. Karena kalau jadi 325 ini K-nya juga pasti berubah gitu. Nah, ini kan tadi udah disinggung energinya itu harus cukup gitu. Nah, energi harus cukupnya itu dari sini ke sini gitu. Jadi
sebelum berikatan itu, sebelum jadi ini, jadi kompleks teraktivasi, jadi harus punya energi dulu, baru bisa berikatan, terus ngebentuk produk gitu. Nah ininya energi aktivasinya itu segini. Nah kalau ini yang biru ini, si T1 nya itu misalkan lah 10. Nah ini ketika T2 nya itu dinaikkan, misal dinaikkan jadi 20, ini pasti grafiknya itu akan jadi bergeser ke kanan, terus jadi lebih landai gitu. Eh, Terus ininya juga apa ya? Buat berikatannya itu jadi lebih banyak gitu. Energi buat berikatan gitu. EA-nya makin banyak. Ini cara menghitung ininya, energi aktivasinya. Biasanya dipakainya ini, pakai grafik diagram. Tapi kalau ini cara manual ini. Nah ini langsung aja exercise 1. Ini kan udah dikasih tahu ada temperatur sama K-nya gitu. Langsung aja dimasukin. Kan itu nomor 1 itu yang 2N2O jadi 2N2 plus O2. Bebas aja masukin datanya, kan ini rumusnya itu K2 K1 sama dengan EA per R 1 per T1 ditambah 1 per T2 gitu. Ditambah dikurang sih. Dikurang. Nah ini rumusnya. Dikurang. Nah ini R-nya itu tetapan gas ideal yang 0,082 gitu. Atau yang ini yang biasa dipakai 8314 Joule ke mol. Nah biasanya yang ini dipakai, langsung aja gitu masukin. Si ininya ln, ini bebas aja sembarang data. Ini data ke 2 sama ke 1 1159. Ini kan EA yang dicari 8314 kali 11125 dikurangi 11053. Nanti langsung aja dicari, nanti EA-nya itu ketemu 265008 bla 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 Joule per mol. Nah, udah. Ini buat nomor 1, ini juga buat nomor 2 sama. Ini kan K udah, terus ini udah. Sama tinggal cari aja ke 25. Ini K. Jadi saat 25 derajat Celcius, si K-nya itu 3,46 kali 10 maka negatif 5 gitu. Nah si ini harus dirubah ke Kelvin gitu, 298 ya.
73 ditambah 892 itu karena ya harus suhu mutlak. Ini value of ini juga sama, ln ke 2 per k1 sama dengan EA R 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Ini kan suruh nyari si value of K berarti ini K2 kan. Is at the rate constant. Oh enggak, ini EA, ini suhu, ini K nya K1, ini K2, cari K2 ini T2, tinggal cari K2 itu. Nanti K2 per K1 ini kalau mau pakai ini bisa sih pakai dijadiin eksponen pangkat EA R kali bla 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 lah, atau mau langsung gini juga bisa sih. Ya, coba karena tadi K2 per K1 sama dengan eksponen dari EA per R kali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Nah, oke ini. Ini sih ada. Tapi pakai yang ini aja, soalnya kan ya ini pastinya minus. Ini kan nilainya minus, sama aja kayak yang tadi. Kan tadi itu AE pangkat negatif EA R T ini kan. Nah ini juga kan kalau minus jadi E negatif EA R T itu sama aja, cuman gak ada A nya karena A nya itu dikurangi gitu kan. Ini soalnya ini ada 2 data. Udah, tinggal cari aja rate constant of ininya K1 T1 jadiin Kelvin, ini EA, ini nyari A berarti K2 T2 sama pakai rumus yang mana tadi, yang ini K2 per K1 E pangkat EA per R
1/T1 dikurangi 1/T2. Pengaruh struktur. Apa ini? Nah, ini mah kayak yang tadi doang karena apa sih? Pengennya jadi apa dulu gitu. Kayak kalau misalnya pengennya H2 plus O2 itu jadi H2O gitu. Setengah. Jadi si O-nya itu harus bertumbukan sama H gitu, tepat gitu. Kalau nggak bertumbukan sama H ya nggak bakal jadi itu. Kan ini efektif gitu, si oksigennya itu bertumbukan langsung ke sini. Jadi ini efektif kenapa? Mungkin karena EA-nya kurang gitu. Kalau ini si biru sama si biru gitu. Ini jelas salah karena ini yang malah yang numbuknya itu yang biru ini ditumbuk gitu. Nah, ini juga si A itu faktor frekuensi gitu. Jadi menunjukkan bahwa dalam susunan itu ada berapa macam kayak gini misalnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 5 macam gitu. Probabilitasnya gitu. Terus dikaliin nanti sama tumpukannya. Kayak misalnya probabilitasnya ada 5, terus frekuensi tumpukannya ada 10 pangkat 10 pangkat 10 lah gitu. Nah, nanti jadi A gitu. Nah, ini teori keadaan transisi. Jadi kalau si atom itu tumbukan, nanti itu dia bakal ada dalam keadaan transisi gitu. Jadi nggak bakal langsung dari A plus B langsung jadi AB gitu, nggak ada gini. Atau A plus B langsung jadi bentar, gimana ya, gini aja, AB plus CD langsung jadi C plus DB gitu. Nah, ini nanti harus ada ikatannya dulu. Nanti misalnya nanti ikatannya itu longgar sama B, nanti berikatan sama C, terus ini berikatan dulu sama D. Nah, ini disebutnya keadaan transisi gitu, sedang bertransisi. Nah, di sini kan udah diperhatikan gitu, udah dijelasin. Jadi ini keadaannya saat bergerak gitu, pertumbukan. Nah, di sini ini keadaan saat sebelum bertumbukan di sini gitu. Nah, pas bertumbukan itu terjadi saat energi potensialnya itu max. Ininya saling seimbang gitu, baru memutuskan dan ya pergi gitu. Potensial sama lah ini reaction progress. Exercise 2. Ini mah exercise 2 suruh ngegambarin diagram. Kayak misalnya ini kan activation energy berarti EA-nya itu 8 kJ. Terus energy change-nya itu delta
nya itu negatif 1,3,1,3,3. Draw kan tuh. Jadi nanti draw kayak gini aja. Nanti gini, set. Ini kan ini EA-nya. EA-nya itu sama dengan 8. Nah, ini perubahannya dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu harus negatif 1,3,3 gitu. Ininya juga sama. Reaction diagram. Terus structure for the transition. Ya sama aja nanti misalnya O3 gitu. Salah. Nah, ini keadaan transisinya. Nanti salah juga sih. Harusnya bukan gini. Ada kalau nggak salah. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gini nanti. Ini keadaan transisinya. Dan kalau aku lihat ya ini dari sini. IA-nya itu berarti kan, bentar, IAREF berarti nanti IA ini dikurangi ini, si ini dikurangi ini. Aku energia booster bla bla bla, draw reaction diagram, calculate IA udah tadi. Tinggal 19 nanti dikurangi negatif 392 gitu kayak gini. Kalau yang ini sketch a possible, ya ini mah langsung aja bikin, kan ini udah dikasih for direction not the intensity of nitrosaccharides ClNO berarti ini NO kurang Cl gitu kan, nanti berarti ini di sini Cl gitu, harus gini, Cl ikatan Cl gitu. Nah, kayak gini kan udah ada NO, dia langsung tinggal ke Cl lagi. Nah, ini jawabannya. The label identify for the gas phase ini mah sama. Mekanisme reaksi. Udah, sampai sini dulu aja.